Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 4. Cinta sejati itu tidak pernah memandang fisik dan rupa. Syah terkekeh. Iya, ini Syah Tuan Putri Gendut Syah Group. Gendut dari mana? Kamu jauh lebih cantik, nak. Noman malah protes. Bahaya, sayang. Kecantikanmu ini berbahaya, bahkan Mami baru tahu kamu sangat cantik begini. Laila segera merangkul Syah dan membawanya masuk ke dalam rumah. Syah tertawa lalu berlari kecil ke arah Bi Ida dan memeluknya manja. Bibi, apa kabar? Tanya Syah dengan manja seperti biasa. Baik, Non. Jawab Ida dengan berkaca-kaca mengusap kedua pipi Syah yang sangat cantik. Noman dan Laila jadi benar-benar percaya kalau gadis cantik itu memang Syah. Syah memang paling dekat dengan bibinya. Karena Laila dan Noman sibuk mencari uang demi permata hati mereka, tapi tidak membuat mereka cemburu. Setidaknya Syah punya tempat untuk bermanja di dalam rumah. Kalau Noman dan Laila tidak ada di rumah. Kini Syah makan di meja makan sama seperti Syah gendut yang rakus. Noman dan Laila tertawa terbahak-bahak melihatnya. Sungguh tubuh Syah langsing, tapi monster banyak makan di tubuhnya tentu masih ada. Syah akan rajin berolahraga, Bibi. Jadi sajikan saja semuanya. Pinta Syah meracau dengan mulut penuhnya. Baik, Nona. Jawab Ida dengan semangat. Sudah 3 tahun lebih lamanya Ida merindukan Syah yang banyak makan. Puas makan banyak, akhirnya Syah kenyang juga. Baru kali ini Syah makan banyak setelah bertahun-tahun lamanya. Makanan Bibi memang paling terbaik. Syah menunjukkan kedua ibu jarinya ke Ida. Ida tersenyum seperti biasa akan pujian Syah sama seperti dulu. Sekarang katakan apa kegiatanmu, sayang? Tanya Laila penasaran. Syah menarik nafas panjang. Syah ingin tinggal sendiri di rumah sederhana dan menutupi kecantikan Syah saat ini, Pi. Kata Syah dengan serius. Menutupi. Beo, Noman dan Laila. Syah akan jadi gadis culun yang norak. Jawab Syah. Hah? Noman tercengang. Laila berpikir sejenak. Mami dukung apapun yang kamu inginkan, nak. Carilah cinta sejatimu. Noman kembali ternganga ke arah Laila. Kenapa harus ditutupi, nak? Tanya Noman beralih ke Syah. Syah trauma, Pi. Pernah berpacaran tapi malah memperalat Syah karena uang saja. Bagaimana jika Syah begini? Banyak yang datang ke Syah tapi hanya mau uang dan tubuh Syah aja. Belum tentu pria itu tulus. Bagaimana jika dia kembali mencari perempuan lain di luar sana? Noman terdiam memikirkan semuanya. Apa itu keputusanmu, nak? Tanya Noman. Syah mengangguk yakin tanpa ada keraguan di matanya. Terus apa kegiatanmu, nak?
Tanya Laila. Syah akan buka tempat fitness sekalian. Syah bisa berolahraga sendiri. Terus Syah akan bekerja seperti karyawan biasa di perusahaan lain. Bukan perusahaan papi, jawab Syah. Kalau kamu kesulitan bagaimana nak? Tanya Noman ragu melepaskan anaknya. Tidak akan Pi, Syah sudah melalui yang lebih sulit lagi dari apa yang Syah pikirkan sekarang. Syah tidak mau menikah. Jika pria itu hanya melihat Syah sebagai tuan putri Syah Group. Panjang perdebatan. Akhirnya kedua orang tua Syah mengizinkan Syah untuk tinggal sendiri. Dengan syarat Bi Ida harus ikut dengan Syah. Akhirnya Syah mau mengikuti syarat dari kedua orang tuanya. Noman dan Laila ternganga melihat penampilan baru Syah dengan kacamata besar bertengger di hidungnya. Rambut dikepang dua sungguh merubah penampilan Syah sebelumnya. Penampilan seperti ini apa bisa mendapatkan pasangan yang tulus nak? Tanya Noman ragu. Pi, cinta sejati itu tidak pernah memandang fisik dan rupa. Senyum ceria Syah dengan tulus. Noman terharu melihatnya, begitu juga Laila. Jika kamu ceria seperti ini, pria manapun akan menyukaimu nak. Mami yakin itu. Kata Laila dengan sayangnya mengusap kepala Syah. Tolong jaga anak saya Bi. Noman berkata sambil memberikan amplop tebal ke Ida. Ida berusaha menolaknya tapi Laila berkata, buka usaha butuh modal Bi. Saya mohon buka usaha sendiri. Dan jadilah ibu pura-pura Syah ya Bi. Saya mohon sayangi putri saya seperti biasa. Ida berkaca-kaca mendengarnya. Saya akan memperlakukan Nona dengan baik Nyonya. Saya berjanji dengan hidup dan mati saya. Ida dan Laila saling berpelukan. Kamu tidak dipecat Bi, ingat itu. Tegas Laila dibalas anggukan oleh Ida. Ida tentu menangis dengan sikap baik Laila dan Noman. Baginya merekalah tuan Ida yang terbaik. Hingga Ida betah kerja lama-lama dengan mereka. Terlebih lagi karena Syah. Ia memang menganggap Syah sebagai putrinya sendiri. Syah berpelukan dengan kedua orang tuanya. Dengan berat hati Noman dan Laila harus melepaskan putri kesayangan mereka. Kini Syah dan Bi Ida telah tiba di rumah sederhana yang elegan. Tapi tidak ada tempat khusus parkir mobil. Anggap saja rumah itu memang khusus untuk orang biasa. Yang tidak punya mobil alias tidak mampu beli mobil. Apa terlalu sederhana, Non? Bagaimana jika Bibi cari tempat lain? Tanya Ida. Tidak perlu Bibi. Mulai sekarang Syah akan memanggil Ibu. Dan Bibi harus memanggil Syah ya. Bi Ida tersenyum dan mengangguk mengerti. Ayo Bi, rumah ini sangat nyaman dengan banyaknya pohon di sekitarnya. Syah menarik lengan Ida memasuki kawasan rumah barunya itu. Ada tetangga baru nih. Suara dari rumah sebelah. Syah dan Bu Ida menyapa tetangga barunya dengan ramah. Dibalas pongah oleh ibu itu. Aku punya mobil jadi aku bukan orang miskin ya.
Jangan bilang kalian berpikir aku orang miskin, kata tetangga itu dengan sombongnya. Ida dan Syah saling pandang. Mengerti tidak? Sambar tetangga baru itu seorang ibu RT di kawasan itu. Mengerti. Jawab Ida dan Syah kompak lalu segera memasuki rumah mereka. Ibu RT bernama Ita itu tertawa lepas. Ya, aku paling kaya di sini. Hahaha, mereka hanya orang miskin. Bagaimana Non? Syah, apa perlu kita pindah saja? Tanya Ida. Tidak usah Bu, di sini aja. Apa Ibu keberatan? Sampai Syah dapat kerjaan baru. Baru kita pindah ke rumah baru, yang lebih dekat dengan tempat kerjaan Syah nantinya. Mana mungkin Ibu keberatan Syah? Ibu hanya memikirkan dirimu. Yang tidak nyaman dengan tetangga baru kita, jelas Ida dengan senyuman. Syah tersenyum lebar dan menggeleng kepalanya. Syah tidak keberatan disebut miskin. Karena memang itu tujuan Syah Bu. Ya sudah, ayo kita susun baju baru kita Bi. Ajak Syah dengan semangat. Satu harian mereka membenahi rumah baru itu. Penampilan Syah tidak lepas dari kacamata dan rambut kepang duanya. Hei, ada tetangga baru, tapi kok jelek ya? Hahaha, penampilannya norak sekali. Ejek tetangga di samping rumah Syah. Syah menyapu halaman rumah barunya. Antar tetangga hanya dibatasi dengan tembok. Yang tingginya hanya 1/2 meter. Jadi wajar dapat dilihat tetangga lainnya. Syah menoleh ke orang itu. Halo, kenalkan nama saya Syah. Sapa Syah dengan ramah. Ya ampun, kamu benar-benar jelek ya? Hahaha, tidak apa baguslah. Aku tetap jadi dewi di kompleks ini. Kata perempuan sombong itu bernama Salma. Iya, kamu sangat cantik. Puji Syah tersenyum lebar. Oh, aku suka kamu gadis jelek. Siapa namamu tadi? Tanya Salma. Syamita, jawab Syah dengan berbinar. Syah, oke, namamu bagus tapi orangnya tidak, hahaha, tawa Salma. Syamita mengusap hidungnya hingga kotor. Hal itu membuat Salma terbahak-bahak melihatnya. Salma berlari kecil ke arah Syah. Setelah melompati pembatas rumah mereka. Aku Salma. Salma mengulurkan tangannya. Dan Syah mengelap tangannya terlebih dahulu di bajunya. Lalu membalas jabatan tangan Salma. Salma tertawa melihat itu. Aku jauh lebih cantik dari model yang baru naik daun itu Wiwin iya kan? Aku jauh lebih cantik. Syah mengerjapkan matanya. Wiwin, tanya Syah kaget. Iya, bahkan kau tidak tahu siapa Wiwin ya? Hahaha, baguslah, supaya kau tahu akulah yang tercantik. Kata Salma dengan bangganya. Jadi Wiwin udah jadi model aja ya?
Anak itu benar-benar ingin menjadi model. Batin Xia tersenyum lebar. Panjang cerita, akhirnya Xia terbebas dari Salma, si perempuan narsis dari segala narsisnya perempuan cantik pada umumnya. Sore harinya Xia berolahraga seperti biasa. Xia memiliki alat fitness lari di kamarnya. Malam hari barangnya datang di saat semua orang sudah tertidur. Jadi tidak ada yang tahu Xia memiliki barang mahal itu. Keesokan harinya, Xia bersiap-siap akan melamar pekerjaan di perusahaan cewek grup. Ayo makan nak, ajak Ida di meja makan. Xia melihat jam tangannya. Masih belum terlambat. Xia pun sarapan lalu segera keluar membawa motor matiknya menuju perusahaan cewek grup. Xia sengaja melamar pekerjaan di sana, bukannya di Xia Group, tempat perusahaan milik papinya. Butuh banyak ujian baginya untuk berhasil, dan kini sudah di tahap akhir. Xia lulus karena dia memang berasal dari lulusan universitas terbaik di Amerika. Tahap wawancara akan diadakan. Kini mereka hanya 5 orang. Yang berhasil melewati berbagai ujian tertulis di lantai bawah. Hei, culun, kenapa kau bisa lulus? Tanya perempuan seksi di samping Xia. Hah, aku di sini untuk bekerja. Jawab Xia dengan jujur. Ceka, yang pantas menjadi sekretaris Presdir Kevin Chandrawinata itu cuma aku. Katanya sombong. Hei, aku. Sambung perempuan seksi yang lain. Kalian berlagak cantik padahal akulah yang tercantik. Sambung perempuan yang lain. Aku yang paling seksi. Sambung yang lainnya lagi. Xia ternganga saja dengan perdebatan 4 calon karyawan cewek grup. Kalau tidak lulus di sini, apa tidak jadi bekerja? Tanya Xia dengan polos. Hei, lulus tahap ketiga aja udah jadi karyawan di tempat ini. Apalagi tahap akhir. Sambar perempuan seksi di samping Xia. Huf, syukurlah. Aku hanya ingin bekerja sebagai karyawan biasa aja kok. Senyum lebar Xia mengelus-ngelus dadanya. Keempat perempuan seksi itu begitu percaya diri akan mendapatkan posisi sekretaris presdir utama perusahaan cewek grup. Pintu terbuka, semua 5 karyawan yang tersisa menoleh ke sana. Silahkan masuk. Kata seorang pria yang lumayan tampan. Asisten kepercayaan atasannya bernama Bayu Dirgantara. Yang berasal dari keluarga terpandang juga, tapi bekerja di perusahaan lain. Bukannya bekerja di perusahaan keluarganya sendiri. Keempat perempuan seksi itu berjalan memasuki ruangan tes terakhir. Bayu mengerutkan keningnya melihat ke arah Xia yang masih duduk. Kenapa Anda tidak masuk? Tanya Bayu. Apa saya harus masuk juga tuan? Bukankah sudah pasti salah satu dari mereka yang lulus ya? Iya kan? Sudah pasti di antara mereka kan? Tanya balik Xia menatap penampilannya sendiri. Tuan Kevin tidak memandang penampilan tapi otak cerdas. Cepat masuk, perintah Bayu.
Sya berdiri dengan langkah tak bersemangat memasuki ruangan itu. Keempat perempuan seksi itu menertawai Sya. Yang begitu berani masuk ke ruang tes terakhir. Tak berapa lama kemudian Kevin Chandrawinata datang ke ruangan itu. Dengan arogannya duduk di depan calon pekerjanya. Katakan alasan kenapa aku harus menerima salah satu dari kalian. Menjadi asisten keduaku? Tanya Kevin to the point melihat data-data kelima calon. Yang berhasil mencapai tahap ini, keempat perempuan seksi itu malah ternganga. Melihat secara langsung wajah Kevin yang sangat tampan dan harum, Sya melihat ke arah Bayu yang dengan cepat mengangguk. Saya lulusan universitas terbaik Amerika, punya nilai bagus. Dan pastinya Anda tidak akan menyesal memperkerjakan saya. Saya seorang pekerja keras, Tuan Presdir, kata Sya dengan sopan. Kevin menoleh ke arah Sya dan melihat penampilan Sya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sya terlihat tidak nyaman ditatap seperti itu. Kau lulus. Seru Kevin langsung bangkit dari duduknya. Hah? Cengok keempat perempuan seksi tak terima. Aku tidak suka membuang waktu. Kalian membuang waktuku, tidak menjawab pertanyaanku dengan cepat, kata Kevin dengan arogannya. Bayu, iya Tuan. Balas Bayu, antar dia ke ruangannya. Perintah Kevin meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh. Mari Nona. Bayu mempersilahkan Sya yang masih tercengang dengan semua yang terjadi barusan. Tuan, Sya memanggil Bayu. Yang di depannya sedang berjalan menuju ruangan kerja Sya. Iya Nona. Jawab Bayu dengan ramah. Apa semua ini cuma prank? Tanya Sya dengan polosnya melihat sekeliling. Kenapa Anda bisa berpikir seperti itu Nona? Tanya Bayu menahan gemas. Di luar sana banyak orang yang sombong. Mendapatkan jabatan sebagai sekretaris Kevin, alias asisten kedua Kevin setelah Bayu. Namun nyatanya tidak ada perempuan yang bisa bekerja dengan becus. Menjadi asisten Kevin selalu saja membuat Kevin marah. Dengan semua perempuan yang pernah bekerja dengannya, wanita yang bekerja dengan Kevin akan bertingkah seperti pacar. Dan akan begitu posesif padanya melebihi pasangan kekasih saja. Padahal Kevin tidak pernah kontak fisik dengan perempuan manapun. Bersambung.